Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat sekalian, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajar untuk dimengerti, lebih dari yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama beribadah kepada-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati untuk mengaku dosa kita. Ayat pengakuan dosa diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita nyanyikan lagu Sucikan Hatiku, Oh Tuhanku, KPPK 274. Sucikan
Ya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang begitu indah. Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi seringkali Tuhan kami yang meninggalkan Engkau. Kami hidup menggunakan segala anugerah yang Tuhan berikan bagi kepentingan diri kami sendiri. Bahkan Tuhan, apa yang Engkau berikan bagi kami seringkali merasa tidak cukup. Kami merasa bahwa orang lain lebih baik dari kami. Kami seolah-olah menghidupi kehidupan kami tanpa Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami malu di hadapan-Mu. Kalau kami melihat betapa pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau mau hidup hina dan sederhana. Engkau yang mulia Tuhan. Engkau mau mati bagi kami, mati sebagai orang yang terhina. Bahkan Engkau Tuhan bangkit kembali. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami orang yang tidak tahu diri. Kami percaya Tuhan Kau mengampuni kami seberapapun gelap dan dalamnya dosa kami. Tidak ada dosa yang terlalu besar Tuhan yang tidak mampu Kau ampuni. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara, dengarkanlah Ibrani 13 ayat 8 yang berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu adalah ayat pengampunan dosa kita, saudara. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan lagu syukur kita. Ku bersyukur ia tebusku. KPPK nomor 49. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya serta
Tujuh baru diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Datang Ya Bapa dalam Kerinduan.
Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Karena Kaulah yang mampu menuntun kami di dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Di dalam kesulitan-kesulitan ini. Di dalam tingginya gelombang kehidupan kami, Tuhan. Sekali lagi kami sungguh mengharapkan, membuka diri kami juga, Tuhan. Mengharapkan Tuhan sekali lagi berbicara, mengarahkan kami menjadi mercusuar kami sehingga kami boleh melihat Tuhan sampai sekali lagi mendekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Shalom saudara. Saya sungguh senang sekali hari ini boleh bersama-sama dengan saudara di dalam kebaktian ini, saudara. Walaupun saya tidak melihat saudara di ruangan ini, saudara, ruangan ini kosong sepenuhnya, tetapi saudara, saya membayangkan saudara ada duduk di rumah saudara dengan penuh kerinduan. Kita beribadah bersama dengan satu pemahaman saudara bahwa kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Ada saudara-saudara kita, saudara, di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, saudara, dari Ibrani 13. Hari ini adalah pembahasan terakhir dari dari surat Ibrani ini, saudara, yaitu pasal 13. Saudara, pasal 13 ini kita memberikan satu judul, yaitu cara hidup orang percaya. Nah, saudara, di dalam Ibrani, kalau kita masih ingat, saudara, bahwa Ibrani ini ditulis di dalam konteks penderitaan, yaitu jemaat Yahudi yang menjadi Kristen. Kemungkinan saudara ini adalah jemaat Yahudi yang ada di daerah Italia. Ya, kalau kita ingat saudara, sekarang ini daerah Italia juga begitu kasihan sekali ya saudara ya. Ada banyak sekali korban yang meninggal di sana. Tetapi saudara, pada zaman itu, pada zaman surat Ibrani ini ditulis kepada jemaat Yahudi di Italia, mereka juga sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, saudara. Nah, saudara, penganiayaan ini terjadi kepada mereka setelah mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang penganiayaan, saudara, ini bisa menjadi satu penganiayaan jasmani yang memang terjadi pada waktu itu, yaitu penganiayaan jasmani. Tetapi saudara, kalau kita melihat sebenarnya selain ada penganiayaan jasmani, juga ada pergumulan rohani, saudara. Orang-orang yang dianiaya, yang menderita pada waktu itu, saudara, mereka melihat banyak orang Kristen kok dibunuh, dan banyak orang-orang Kristen yang dianiaya. Mereka mungkin sekali terguncang imannya. Kok aku orang Kristen kok tidak dilindungi oleh Tuhan? Saudara, ini menjadi satu pergumulan yang tidak mudah bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu. Penganiayaan, pergumulan jasmani terjadi, tetapi tidak kalah pentingnya, saudara, tidak kalah berkecamuknya, yaitu pergumulan rohani. Mereka mungkin ragu terhadap Tuhan Yesus. Apa betul aku percaya kepada Tuhan yang hidup, yang menyertai? Apakah tidak lebih baik aku kembali kepada iman Yudais aku dulu, atau menjadi orang yang memegang hukum-hukum Taurat aku pada waktu dulu? Apakah ada kesalahan di dalam imanku sehingga aku mengalami hal ini? Saudara, guncangan iman juga tidak kalah beratnya, saudara, daripada guncangan-guncangan jasmani, yaitu penganiayaan, penderitaan, sakit, kemiskinan, bahkan kematian. Nah, saudara, penulis surat ini ingin menguatkan jemaat pada waktu itu supaya jemaat tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Kalau kita tahu, saudara, tema yang paling salah satu tema yang paling inti atau topik yang paling banyak dibicarakan di dalam surat Ibrani ini adalah juga tentang iman. Nah, saudara, surat Ibrani ini ditulis di dalam 13 pasal. Dan yang menarik, saudara, pasal yang ke-1 sampai yang ke-10 itu adalah pengajaran-pengajaran, yaitu berisi tentang doktrin-doktrin kristologi yang begitu kental, saudara, ditulis di dalam bahasa Yunani yang sangat baik. Dan kemudian, saudara, di dalam pasal yang ke-11 dan
12-13 itu berisi tentang praktika. Walaupun pembagian ini juga ada yang membagi, saudara, pembagian pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12 itu adalah bagian-bagian pengajaran doktrin. Dan kemudian di dalam bagian yang kedua, yaitu pasal yang ke-13 juga adalah bagian praktika. Nah, saudara, kita membahas pasal yang ke-13 ini, saudara, adalah bagian yang kedua tentang praktika. Setelah penulis Ibrani menuliskan panjang lebar tentang doktrin-doktrin dan pengajaran-pengajaran, lalu dia menyimpulkan atau memberikan satu petunjuk yang sangat praktis, saudara, yaitu bagaimana orang-orang Kristen seharusnya setelah belajar kebenaran atau doktrin, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ini. Saudara, kalau saya membaca, saudara, kitab Ibrani ini menarik sekali, saudara. Kalau kita melihat seperti gunung es begitu ya, saudara ya. Gunung es itu yaitu pasal 13-nya. Lalu kemudian yang di bagian bawahnya, saudara, yang tidak terlihat yaitu pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Kalau kita melihat gunung es, saudara, atasnya itu kecil ya, saudara ya. Atasnya kecil tetapi bawahnya itu banyak, besar sekali, tidak terlihat. Yang terlihat hanya yang kecil. Lalu saya pikir-pikir, saudara, apakah sebenarnya penulis surat Ibrani ini enggak kebalik? Ya kan? Bukankah seharusnya hal-hal yang how to atau yang praktis itu harusnya kan lebih kelihatan dong, lebih banyak dong. Jangan cuma bicara teori aja dong. Jangan cuma bicara doktrin yang begitu banyak dong. Harusnya yang lebih banyak adalah bagaimana caranya. Nah, saudara, ada dua tipe orang, saudara, yang sering kali kita lihat di sekeliling kita, saudara, atau mungkin ada di tengah-tengah kita, saudara. Ada orang yang bicara bilang, udah, jangan kebanyakan ngomong, lakukan, praktekkan, ya, saudara ya. Makanya ada istilah NATO ya, saudara ya, no action talk only, gitu ya, saudara ya. Tetapi sebenarnya, saudara, kalau kita melihat penulis Ibrani ini, atau tadi orang kedua, saudara, yaitu orang yang bilang enggak, kita nggak bisa action, kita nggak bisa praktek kalau kita nggak belajar baik-baik teorinya. Ya, kamu mau diperiksa, disembuhin sama dokter yang cuma praktek tapi belajarnya nggak jelas. Nah, yang mana ya yang betul ya, saudara ya? Nah, tampaknya, saudara, penulis Ibrani ini ingin memberikan satu gambaran yang sangat penting bagi kita, saudara, bagaimana dia menyusun pengajaran di dalam 12 pasal dan kemudian praktika di dalam satu pasal, atau mungkin kalau kita memasukkan hanya 3 pasal saja dari 13 pasal. Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita, saudara, prinsip bahwa kita perlu sekali baik-baik belajar firman Tuhan. Kadang-kadang, saudara, ada orang-orang yang berkata, aku gak mau belajar doktrin. Yang penting bagaimana hidup, caranya bagaimana, gampangnya gimana, praktiknya bagaimana. Tetapi tidak, saudara, dengan penulis Ibrani. Dia sungguh-sungguh di dalam situasi yang menderita, saudara, dia tetap ingin meneguhkan jemaat tentang doktrin, tentang pengajaran yang solid, tentang siapa Kristus. Dia bahkan mulai, saudara, dari perjanjian lama tentang Kristus. Saudara, kalau kita melihat gunung es itu ya, saudara ya, apa yang nampak sebenarnya tidak terlalu penting, saudara. Yang tidak nampak justru jauh lebih berbahaya. Saudara mungkin tahu cerita tentang kapal Titanic ya, Titanic yang tenggelam. Nah, saudara, kapal itu dirancang sebenarnya nggak bisa tenggelam, saudara, karena begitu canggihnya. Tetapi, saudara, ketika beberapa hari kapal Titanic ini berlayar, saudara, dan kemudian memasuki lautan Atlantik, saudara, kapal ini tiba-tiba, saudara, kemasukan air yang banyak sekali karena, saudara, kapal ini menabrak gunung es. Kok bisa? Emang si nakodanya nggak ngelihat, saudara. Dia ngelihat ada gunung es
es di Atlantik itu, di lautan Atlantik. Tetapi dia melihat gunung itu masih jauh. Ternyata saudara, lambung kapal yang di bagian bawah kapal itu, saudara, bagian kanan dari kapal itu menabrak bagian es yang gunung es yang sangat sudah dekat begitu ya saudara. Jadi nakoda nggak tahu saudara, dia cuma melihat apa yang nampak. Saudara, apa yang nampak tidaklah seperti yang dilihat. Ternyata saudara, kapal ini kemasukan air dan robek lambungnya, dan kemudian saudara, dalam waktu yang tidak lama kapal ini tenggelam bersama ribuan penumpang. Ini kapal pesiar yang sangat mewah saudara. Ini adalah perjalanan yang perdana, dan kapal ini tenggelam. Dan kapal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sangat historik, ya, sangat menjadi sejarah di dalam dunia kapal ya saudara, dunia perjalanan. Dan kalau kita melihat saudara, efek atau fenomena gunung es ini, saudara, ini namanya fenomena gunung es ya saudara. Kalau kita lihat saudara di coronavirus sekarang, virus corona sekarang, saudara, jumlah yang terinfeksi, yang terdata itu saudara, sebenarnya itu juga merupakan satu efek, penampakan gunung es. Negara-negara saudara mencatatnya sekian, tetapi sebenarnya saudara, di bawah data yang ada, yang terlihat, yang tercatat itu, yang direkam itu saudara, sebenarnya di bawahnya ada banyak sekali korban yang juga sudah terinfeksi. Berbahaya. Yang berbahaya saudara bukanlah orang yang justru kena virus itu dan kemudian terengah-engah sakit, tetapi yang bahaya adalah yang tidak kelihatan tetapi kemudian berkeliaran karena dia menjadi orang penyebar, carrier, yang membawa. Justru dia yang lebih berbahaya. Yang tidak terlihat justru yang berbahaya saudara. Dan kalau kita melihat saudara bahwa di dalam dampak dari virus ini saudara, yang tidak terlihat itu adalah perubahan-perubahan bagi cara-cara kita bekerja itu akan berubah. Mungkin kita melihatnya, oh ini tidak ada kegiatan, lalu lintas di jalan sedikit sepi dan sebagainya, mungkin sebagian masih ramai. Tetapi saudara, ada banyak yang dihasilkan, diakibatkan oleh virus ini. Karena dampak dari virus ini, cara kita bekerja menjadi berbeda, saudara, berubah. Cara kita bersosialisasi juga menjadi berubah. Banyak hal saudara, cara kita belajar juga menjadi berubah. Ada banyak ibu-ibu yang kemudian menikmati saudara, melakukan homeschooling dengan anak-anaknya, walaupun mereka juga stres saudara, tetapi menikmati. Anak-anak mungkin jauh lebih happy saudara, karena mereka ada di rumah, gak usah pakai seragam, gak usah bangun pagi saudara. Mungkin mereka gak perlu harus bertekar dengan teman-teman di sekolah dan sebagainya, walaupun mereka rindu dengan teman-temannya. Tetapi kalau saudara coba mengambil gambar before after, mata mereka mungkin lebih bersinar saudara setelah mereka melewati waktu bersama-sama dengan papa mamahnya di rumah selama sebulan atau 2 bulan ini. Nah saudara, berkaitan kembali ke Ibrani 13 ini saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-13 saudara, sangat sedikit kalau ditanya bagaimana sih menjadi orang Kristen, sangat sedikit saudara penjelasannya. Kalau kita lihat saudara di dalam ayat pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Setelah kamu mengenal Kristus, kamu tahu Kristus, maka peliharalah kasih persaudaraan, kata penulis Ibrani. Saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, ini bukanlah satu hal yang perlu dijelaskan panjang lebar. Kita tahu saudara, di dalam bersaudara, entah kandung ya, bersaudara di dalam darah orang tua kita ataupun di dalam darah Kristus, saudara, kita perlu sekali memelihara kasih persaudaraan. Kita saling memperhatikan, khususnya di dalam situasi-situasi seperti ini. Kita bisa telepon satu dengan yang lainnya secara pribadi, saudara. Kita mungkin
bisa mengadakan satu meeting via Zoom ya saudara. Nanti akan ada pembicaraan ya, bincang-bincang bisnis saudara di antara kita saudara melalui Zoom. Itu juga kita saling memelihara, kasih, memperhatikan bagaimana kita boleh menghasilkan ide-ide saudara atau usulan-usulan yang baik melalui hal itu. Lalu kemudian saudara di dalam Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, ini adalah juga bagian kedua yang disarankan saudara, bagaimana dapat dipraktikkan sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah penderitaan. Jangan lupa memberi tumpangan pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, tentu saja saat distancing seperti ini kita nggak bisa sembarangan menampung orang-orang datang ke rumah kita, saudara. Tetapi mungkin kita bisa membawakan sedikit makanan mungkin kepada orang-orang yang perlu. Beberapa waktu lalu, saudara, kami kira-kira berenam atau bertujuh, saudara, ibu-ibu semua. Setiap hari kami bergiliran masak untuk satu keluarga ya saudara, yang kita tidak tahu dia kena virus apa enggak begitu saudara ya, tetapi dia memerlukan sekali mengirim makanan karena memang diduga ya saudara ada karena pernah kontak dengan pasien virus corona. Jadi kemungkinan dia kita menduga karena dia punya gejala-gejala kemungkinan ya. Jadi kita bikin masakan setiap hari selama 3 minggu kita kirim ke dia, saudara. Ini juga menjadi salah satu bentuk memberi tumpangan, memberikan makanan, keramah tamahan, hospitality ya saudara kepada saudara-saudara kita di dalam situasi seperti ini. Tapi ya tentu saja saudara perlu menghemat bahan-bahan dan sebagainya, bahan-bahan makanan di tengah situasi yang sulit. Karena saudara yang paling pertama saudara juga adalah harus mengurus keluarga saudara terlebih dahulu. Dan kemudian saudara bisa membagikan kepada orang-orang yang lain. Lalu kemudian saudara di dalam ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, menarik kalau di dalam ayat-ayat yang tadi saudara, surat Ibrani mengatakan hendaklah kamu memberikan tumpangan, karena ada pemahaman bahwa siapa tahu kamu sedang menjamu malaikat. Ya saudara ya, kalau di dalam perjanjian baru di dalam kitab yang lain Tuhan bilang kamu itu sebenarnya sedang memberi makan kepada aku kalau kamu melakukan hal-hal kecil ini kepada anak-anakku, ya saudara ya. Nah sekarang dikatakan di ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, saya bingung kenapa kok di tengah penderitaan kok dimasukin ayat ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Apa hubungannya saudara? Apa iya ada di tengah-tengah penderitaan orang itu berzina atau melakukan sundal atau berselingkuh saudara ya, atau dia tidak hormat terhadap perkawinan? Saudara, yang menarik adalah waktu kita melihat kalau di dalam penderitaan pun saudara, orang-orang Kristen perlu memberikan satu demonstrasi tentang kualitas pernikahan, tentang kesetiaan pernikahan. Saudara, bukankah penderitaan itu menunjukkan siapa kita? Kesulitan itu saudara menunjukkan siapa kita. Di Wuhan saudara, di China secara keseluruhan, pasca virus corona ini, pasca karantina atau lockdown mereka, ada 300 perceraian saudara, naik sangat banyak. Ternyata pasangan-pasangan itu saudara selama lockdown tidak mampu hidup
bersama-sama sepanjang hari, saudara, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Ya kan biasanya mungkin suami pergi, istri di rumah nggak lihat, taunya malam pulang, hai ya sudah. Tapi ini harus sama-sama. Saya aja, saudara, yang terus-menerus bersama-sama dengan pasangan, tetapi waktu di dalam situasi ini perlu menyesuaikan diri, saudara. Kalau kita beli barang, wah ya saudara, suami pikir itu udah disemprot. Tapi kalau saya masukin ke wastafel, lalu kemudian saya bikin sabun, lalu kemudian saya cuciin satu-satu, saudara. Ya, suami saya bilang, ya ampun kamu parno amat. Ya udah, tenang aja, pokoknya saya yang ngerjain. Ya, kalau saya belanja, saudara, satu demi satu barang itu saya cuci, saudara. Udah kayak orang parno ya, saudara ya. Tapi memang benar, saudara, bisa bertengkar. Suami istri itu bisa bertengkar, saudara, gara-gara itu. Ada banyak hal lain lagi mungkin, saudara. Konsepnya tentang kebersihan dan sebagainya, kedisiplinan dan sebagainya, saudara. Kita bisa bertengkar. Tapi saudara, di dalam pernikahan Kristen, inilah saatnya kita berlatih untuk saling menghargai, mengasihi, mengekspresikan kasih kita, menjaga, menikmati waktu bersama-sama. Bukan saja supaya tidak berzina, saudara, tetapi supaya kita saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukankah berdua lebih baik, lebih kuat, saudara, daripada sendirian? Pernikahan Kristen di dalam saat-saat seperti ini, keluarga-keluarga Kristen seharusnya, saudara, semakin kuat. Di dalam penderitaan ini, saudara, kita semakin teruji menjadi pasangan yang bekerja sama dengan sangat baik, mengurus anak-anak, melatih ayah-ayah, mungkin melatih bagaimana dia mengajar anaknya, matematika, bahasa, dan seterusnya. Mungkin dia belajar untuk menyediakan sarapan, makan siang, makan malam. Ini saya persiapan, saudara, saya nggak bisa masak. Jadi suami saya yang masak, saudara. Berapa hari dia masak nasi goreng. Semalam terakhir, saudara, dia pesan makanan, ya saudara ya. Saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Di dalam situasi seperti ini, saudara, pernikahan Kristen menjadi contoh, menjadi teladan. Bukannya malah bercerai, tetapi justru menjadi satu kesempatan membicarakan apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan kita selama ini. Kenapa kok kita punya masalah-masalah kayak begini? Coba dilis, coba dicatat, coba dibereskan satu persatu. Mungkin saatnya membaca buku-buku tentang pernikahan Kristen dan sebagainya. Mungkin saatnya berdua berdoa bersama. Ayat 5, saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, menarik sekali di dalam konteks penderitaan, penganiayaan, penulis Ibrani memasukkan bagian ini menjadi salah satu cara hidup orang percaya. Kok bisa di tengah penderitaan, lalu orang menjadi hamba uang? Saudara, tapi itu ternyata relevan, saudara. Di dalam penderitaan, ya penderitaan yang sekarang kita alami, saudara, di dalam konteks kehidupan dengan virus ini, saudara, kita bisa menjadi hamba uang. Kita kemudian mencari cara bagaimana mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, saudara, dan kemudian tanpa sadar kemudian kita begitu ketakutannya, nggak punya uang dan sebagainya, dan kita mencintai uang. Dan kemudian, saudara, dengan motivasi ketakutan kita kemudian membuka usaha dan sebagainya. Mungkin kita jualan. Dan waktu kita berjualan, kita mungkin bertanya, kok saya pemasukannya susah ya? Padahal saya udah berusaha dan sebagainya, saudara. Kemudian kita menjadi marah. Kita lupa, saudara, bahwa itu bukan cuma sekedar
kreativitas seseorang berjualan, tetapi itu juga adalah bagaimana kita, saudara, berserah kepada Tuhan. Ya, kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita untuk bekerja. Tetapi saudara, ingat bahwa ini juga adalah satu iman kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita di dalam ayat yang kelima ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kita yang punya berkelimpahan, saudara, cukupkanlah dengan apa yang ada. Kelolalah dengan baik, berbagilah. Tapi kita yang gak punya uang, saudara, kita ingat bahwa kita juga Tuhan pelihara. Kita tidak dibiarkan. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, di dalam situasi-situasi seperti ini, saudara, kita belajar bahwa beriman itu, saudara, kehidupan kita di dalam beriman kepada Tuhan itu bermula dari Allah. Ingat, iman kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita diberikan iman untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kita juga diberikan iman untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Iman yang Tuhan anugerahkan ini, saudara, adalah iman yang ajaib karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi itu adalah juga iman yang sangat kuat, iman yang aktif, iman yang membuat kita mampu bersandar kepada Tuhan meskipun kita nggak melihat Tuhan. Bermula dari Tuhan. Dan iman yang berjalan ini adalah, saudara, juga iman yang punya logika. Ada orang yang bilang kalau beriman ya nggak usah pakai logika, kalau berlogika ya nggak usah pakai iman. Enggak, saudara. Iman itu ada logikanya. Manusia yang seharusnya mengerti Allah bukan Allah yang harusnya mengerti manusia. Itu logika iman, saudara. Waktu kita mau beriman kepada Tuhan, kita perlu logika, yaitu bahwa manusia itu seharusnya mengerti Allah, bukan Allah yang mengerti kita. Di dalam penderitaan ini, saudara, kita seolah-olah mungkin mau mengatur Allah. Kita mau Tuhan yang mengerti kita. Tuhan, Engkau yang ngerti aku dong harusnya. Engkau yang mengerti dong negara kami. Engkau yang mengerti dong penderitaan manusia. Kok banyak yang mati. Tuhan, kok diem aja. Tuhan, kok kayak gak ada. Tuhan ngerti dong. Tuhan ngerti, saudara. Tuhan ngerti. Masalahnya kita yang ngerti, Tuhan enggak. Saudara, waktu kita beriman, logika kita ini, saudara, adalah logika di mana logika kita mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Itu logika, saudara. Tidak mungkin bisa beriman kalau engkau nggak punya logika itu. Dan logika itu, saudara, dibangun dari pengetahuan-pengetahuan, dari doktrin-doktrin, dari pengajaran-pengajaran yang mungkin sebagian kita mengatakan itu teori. Tapi kalau kamu tidak punya teori yang cukup, maka engkau tidak akan pernah bisa mempraktekannya dengan baik. Karena logikamu menjadi sangat sederhana, sangat buruk. Kalau iman itu, saudara, bermula dari Allah, kehidupan kita bermula dari Allah, saudara, seluruh keberadaan kita bermula dari Allah, maka, saudara, ada logika iman dan kemudian berujung dan berakhir kepada Allah. Dalam perjalanan itu, saudara, orang yang beriman akan mengakhiri kehidupannya atau akan tiba pada satu akhir yang mengakui bahwa aku sekarang mengenal Tuhan, aku sekarang mengasihi Tuhan, aku sekarang percaya kepada Tuhan, dan aku sekarang menghormati Dia. Gak ada, saudara, orang yang beriman berjalan lalu kemudian ujung-ujungnya aku kecewa sama Tuhan. Tuhan gak baik sama saya, Tuhan cuma baik sama dia, semua orang gak baik. Tuhan juga meninggalkan aku, Tuhan gak peduli, Tuhan bermain-main dengan saya. Gak ada, saudara. Ujungnya, kalau kita beriman, dan iman itu adalah iman yang sejati yang dianugerahkan dari Tuhan, di dalam perjalanannya, saudara, berpengalaman dengan Tuhan, ujungnya kita akhirnya akan makin mengenal Tuhan, kita akan makin mengasihi Tuhan, kita akan makin percaya kepada Tuhan, bahkan kita akan semakin menghormati Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan sekalipun.
saudara, percaya. Memang Tuhan tidak mudah ditebak. Tetapi sebenarnya saudara, Dia secara diam-diam Tuhan bekerja. Tuhan terus mendampingi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 7 dan ayat 17, saudara, tentang bagaimana atau cara hidup orang percaya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, orang percaya adalah orang yang memiliki hati atau jiwa yang submisif, yang tunduk, yang mau tunduk kepada pemimpinnya. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Menjadi pemimpin satu hal, tetapi menjadi pemimpin yang baik perlu menjadi pengikut yang baik. Saudara, Ibrani mengatakan, ingatlah akan pemimpinmu, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Saudara, ada banyak pemimpin, saudara, yang berkeluh kesah di dalam pekerjaannya. Kenapa, saudara? Karena yang dipimpinnya itu susah banget untuk taat. Bukan karena pinter, saudara, tapi keminter, ya. Kalau orang Jawa yang bilang itu keminter, sok pinter, saudara. Nggak bisa jadi pemimpin, tetapi nggak bisa jadi pengikut yang baik juga. Saudara-saudara, janganlah membuat pemimpin kita itu menjadi keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau kita melihat, saudara, di sekitar kita, di bangsa kita aja, saudara, kesian. Saya kadang-kadang, saudara, berdoa untuk di dalam kita berdoa untuk negara kita, salah satunya berdoa untuk presiden. Saya kadang-kadang kasihan, saudara, melihat Pak Jokowi, saudara. Ya, di tengah pergumulan-pergumulan politik yang saya nggak ngerti, saudara, tetapi banyak kali kalau kita melihat, saudara, anjuran-anjurannya kurang diikuti. Pemimpin-pemimpin negara juga anjuran-anjurannya kurang diikuti. Saudara, kita harus mengikuti anjuran-anjuran pemimpin kita. Dimulai dari mana, saudara? Dari rumah. Rumah, keluarga yang tidak tunduk kepada kepemimpinan suami atau kepemimpinan ayah, maka keluarga itu berantakan. Sama berantakannya kalau suami atau seorang ayah tidak bisa memimpin dengan baik, tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik seperti Kristus. Berantakan juga, saudara. Tetapi alangkah baiknya, saudara, kalau di dalam keluarga orang-orang anggotanya tunduk kepada kepala keluarga. Karena itu menjadi modal waktu dia pergi, saudara. Dia akan tunduk kepada bosnya. Atau waktu dia kecil sekolah, saudara, dia akan tunduk kepada gurunya. Nanti waktu dia kerja, saudara, dia akan menghormati bosnya. Nanti waktu dia menjadi warga negara, dia akan menjadi tunduk dengan para pemimpin-pemimpinnya, saudara. Tunduk tidak berarti mematikan kreativitas. Ada diskusi, ada komunikasi. Tetapi seorang yang tunduk, saudara, akan berkomunikasi dengan baik. Dia akan memudahkan pemimpin untuk memimpin. Ayat 9, saudara. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kami diperkuat dengan kasih karunia, bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Tampaknya di sini, saudara, ada keinginan untuk kembali kepada aturan-aturan makanan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi sebenarnya, saudara, kalau kita masukkan, saudara, di dalam konteks kita hari ini dan bagaimana kita mempraktekkan bagian ini, saudara, di dalam penderitaan seringkali, saudara, kita mulai mikir-mikir
ini gimana ya, ngikutin apa ya? Kita tertarik saudara dengan ajaran-ajaran yang baru dan sebagainya mungkin. Atau kita kemudian saudara mau gampang, mau cepatnya. Waktu kita sakit saudara, ya udah cari orang pintar dan sebagainya saudara. Lalu kemudian kita mulai memikirkan kenapa kok ini nggak bisa menyembuhkan kita dan sebagainya. Saudara, janganlah disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Kita memang diciptakan saudara gampang bosen. Kita mudah untuk tertarik kepada hal-hal yang baru. Ya emang naturalnya kita begitu. Tetapi saudara, seberapa stabil kita saudara, itu akan sangat menentukan saudara kita berada di dalam pengajaran yang benar. Stabil artinya kita belajar baik-baik, kita mempraktekkannya baik-baik, kita belajar lagi, kita mempraktekkannya lagi. Maka saudara, kita akan menjadi kuat di dalam pengajaran Injil yang murni, pengajaran Alkitab yang holistik, yang menyeluruh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jangan menuruti saudara pengajaran-pengajaran asing. Saudara, sebenarnya ada banyak hal-hal praktis yang saudara bisa baca di dalam firman Tuhan. Tetapi ini bagian ringkas dari yang penulis Ibrani sampaikan. Di dalam konteks penderitaan kita hari ini, saudara, kita bisa melihat di semua kitab-kitab di dalam Alkitab. Tetapi apa yang menjadi sari dari surat Ibrani, ini juga bisa kita praktekkan, saudara, di dalam kehidupan kita. Tetap belajar firman Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melewati semua ini dengan baik, taat kepada pemimpin, tetap berbuat baik. Nanti saudara di dalam doa pengutusan atau ayat pengutusan, saudara akan menerima ayat di mana biarlah Tuhan terus kita Tuhan boleh dimuliakan, kita terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik. Bukan cuma melakukan apa yang baik, tetapi juga belajar apa yang baik, apa yang benar. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sekali lagi Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami menjadi orang-orang atau penurut-penurut Tuhan. Kami terus memelihara kasih persaudaraan. Kami terus mengingat orang-orang yang ada terhukum, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami terus melakukan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tetapi kami juga terus belajar firman Tuhan. Kami terus menjaga pernikahan kami, menikmati pernikahan kami, menikmati keluarga kami, melakukan peran-peran kami di dalam pernikahan dan keluarga kami, Tuhan. Kami bukan sibuk untuk menolong orang di luar sana, tetapi kami juga membereskan keluarga kami, Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi tempat teladan. Sesungguhnya arti kesetiaan, cinta yang sejati, yang murni, pengorbanan. Kami juga terus belajar Tuhan, diberikan roh ketundukan kepada pemimpin-pemimpin kami. Kami terus Tuhan menjaga ajaran-ajaran yang kami percaya untuk tetap murni dan tidak dipengaruhi, tidak dinajiskan oleh ajaran-ajaran asing. Tolong kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Karena Tuhan menyertai kami, Engkau janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Oh Tuhan,
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, ini persembahan kami Tuhan. Layakkan, kuduskan Tuhan, agar persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, berkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Saya harap tidak bosan di rumah. Saya sendiri sudah merasakan mulai mengalami kebosanan. Tetapi kita tahu kita lakukan tinggal di rumah karena untuk kebaikan bersama. Karena itu tetap semangat. Yuk kita tetap semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebaktian umum kita di bulan Mei kita akan adakan secara online. Jadi kita akan adakan sampai akhir bulan Mei. Ya, harap bulan Juni kita sudah bisa mengadakan kebaktian umum, kembali berkumpul bersama-sama di gereja. Doakan untuk ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan satu hal yang saya juga ingin himbau adalah jangan pulang mudik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemerintah sudah memberikan himbauan, bahkan larangan untuk tidak pulang mudik. Karena itu saya sangat merindukan kita mendukung akan arahan dari pemerintah, karena saya tahu memang banyak orang yang masih belum bisa mengerti ini, dan banyak yang sebelum ini diberikan larangan mereka berbondong-bondong pulang ke rumah. Karena itu kita doakan untuk masyarakat Indonesia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya punya kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama mau bergandengan tangan supaya wabah ini cepat selesai. Kalau kita tidak mau bergandengan tangan dan kita tidak mau bekerja sama, maka ini akan menjadi sesuatu yang berkepanjangan dan akan sangat sulit sekali bagi kita semua, terutama seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak untuk kita bersama-sama doakan ya untuk kesadaran masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon Kau celikan bangsa kami, terutama masyarakat kami Indonesia ini Tuhan. Karena kami tahu masih ada sebagian orang tidak mau mengerti akan situasi yang kami sedang hadapi saat ini. Ada cukup banyak orang yang tidak mau mendengarkan akan himbauan bahkan larangan dari pemerintah untuk tidak pulang mudik. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan, kami mohon kemurahan-Mu saja Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang boleh menyadarkan, mencelikan bersama-sama kami boleh bergandengan tangan untuk supaya wabah ini cepat berlalu. Tolonglah Tuhan, sadarkan masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan terambil dari Ibrani 13 ayat 20 sampai ayat 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati
Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat itu kebaktian kita selesai.